Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pencari hikmah yang saya cintai. Sebelum kisah tentang perintah Nabi kepada para sahabat terdekat, untuk membunuh orang yang sedang sholat, kita awali dulu dengan memahami sedikit kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Berikut ini sebuah cerita dari Abu Yazid Al-Bustami, yang insya Allah dapat kita ambil pelajaran daripadanya. Di samping seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami juga adalah pengajar tasawuf. Di antara jamaahnya, ada seorang santri yang juga memiliki murid yang banyak. Santri itu juga menjadi kiai bagi jamaahnya sendiri. Karena telah memiliki murid yang banyak, santri ini selalu memakai pakaian yang menunjukkan kesolehannya. Seperti baju putih, sorban, dan wewangian tertentu. Suatu saat, muridnya itu mengadu kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Tuan Guru, saya sudah beribadat 30 tahun lamanya. Saya sholat setiap malam dan puasa setiap hari, tapi anehnya, saya belum mengalami pengalaman rohani yang Tuan Guru ceritakan. Saya tak pernah saksikan apapun yang Tuan gambarkan." Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Sekiranya kau beribadat, selama 300 tahun pun, kau takkan mencapai satu butir pun debu mukasyafah dalam hidupmu." Murid itu heran, "Mengapa ya Tuan Guru?" "Karena kau tertutup oleh dirimu," jawab Abu Yazid. "Bisakah kau obati aku agar hijab itu tersingkap?" pinta sang murid. "Bisa," ucap Abu Yazid, "tapi kau takkan melakukannya." "Tentu saja akan aku lakukan," sanggah murid itu. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Yazid, "sekarang tanggalkan pakaianmu. Sebagai gantinya, pakailah baju yang lusuh, sobek, dan compang-camping. Gantungkan di lehermu kantung berisi kacang. Pergilah kau ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka, 'Hai anak-anak, barang siapa di antara kalian yang mau menamparkan pipiku satu kali, aku beri satu kantung kacang.' Lalu datangilah tempat di mana jamaah kamu sering mengagumimu. Katakan juga pada mereka, 'Siapa yang mau menamparkan mukaku, aku beri satu kantung kacang.'" "Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah," kata murid itu terkejut. Abu Yazid berkata, "Jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh orang kafir, ia berubah menjadi mukmin. Tapi kalau kalimat itu diucapkan oleh seorang sepertimu, kau berubah dari mukmin menjadi kafir." Murid itu keheranan, "Mengapa bisa begitu?" Abu Yazid menjawab, "Karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu sendiri. Ketika kau katakan, 'Tuhan Maha Suci,' seakan-akan kau mensucikan Tuhan, padahal kau menonjolkan kesucian dirimu." Kalau begitu, murid itu kembali meminta, "Berilah saya nasihat lain." Abu Yazid menjawab, "Bukankah aku sudah bilang, kau takkan mampu melakukannya?" Cerita ini mengandung pelajaran yang amat berharga. Abu Yazid mengajarkan bahwa orang yang sering beribadat mudah terkena penyakit ujub dan takabur. "Hati-hatilah kalian dengan ujub," kata iblis. Dahulu, iblis beribadat ribuan tahun kepada Allah. Tetapi karena takaburnya terhadap Nabi Adam, Tuhan menjatuhkan iblis ke derajat yang serendah-rendahnya. Takabur dapat terjadi karena amal atau kedudukan kita. Kita sering merasa menjadi orang yang penting dan mulia. Abu Yazid menyuruh kita menjadi orang hina agar ego dan keinginan kita untuk menonjol dan dihormati segera hancur, yang tersisa adalah perasaan tawadu dan kerendah hatian. Hanya dengan itu kita bisa mencapai hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka mengaji juga dapat jatuh kepada ujub. Mereka merasa telah memiliki ilmu yang banyak.
Apalagi tidak mengaji, akan lebih mudah ujub, merasa sudah cukup, dan tak butuh ilmu lagi. Dan hal ini jauh lebih parah dari yang mengaji, bodoh tapi ujub. Kisah orang ujub di zaman Nabi. Suatu hari, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku rasa aku telah banyak mengetahui syariat Islam. Apakah ada hal lain yang dapat ku pegang teguh?" Nabi menjawab, "Katakanlah, Tuhanku Allah, kemudian beristiqomahlah kamu." Ujub seringkali terjadi di kalangan orang yang banyak beribadat. Orang sering merasa ibadat yang ia lakukan sudah lebih dari cukup sehingga ia menuntut Tuhan agar membayar pahala amal yang ia lakukan. Ia menganggap ibadat sebagai investasi. Orang yang gemar beribadat cenderung jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadat dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya di tengah masyarakat. Orang itu akan amat tersinggung bila tidak diberikan tempat yang memadai statusnya. Sebagai seorang ahli ibadat, ia ingin disambut dalam setiap majelis dan diberi tempat duduk yang paling utama. Ada sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar menceritakan seorang sahabat yang amat rajin ibadahnya. Ketekunannya menakjubkan semua orang. Tapi Rasulullah tak memberikan komentar apa-apa. Para sahabat keheranan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Nabi tak menyuruh sahabat yang lain agar mengikuti sahabat ahli ibadat itu? Tiba-tiba, orang yang dibicarakan itu lewat di hadapan majelis Nabi. Ia kemudian duduk di tempat itu tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Itulah orang yang tadi kita bicarakan, ya Rasulullah." Nabi hanya berkata, "Aku lihat ada bekas sentuhan setan di wajahnya." Nabi lalu mendekati orang itu dan bertanya, "Bukankah kalau kamu datang di satu majelis kamu merasa bahwa kamulah orang yang paling soleh di majelis itu?" Sahabat yang ditanya menjawab, "Allahumma, na'am. Ya Allah, memang begitulah aku." Orang itu lalu pergi meninggalkan majelis Nabi. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang mau membunuh orang itu?" "Aku," jawab Abu Bakar. Abu Bakar lalu pergi tapi tak berapa lama ia kembali lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Ia sedang ruku." Nabi tetap bertanya, "Siapa yang mau membunuh orang itu?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku." Tapi seperti juga Abu Bakar, ia kembali tanpa membunuh orang itu. "Bagaimana mungkin aku bunuh orang yang sedang bersujud dan meratakan dahinya di atas tanah?" Nabi masih bertanya, "Siapa yang akan membunuh orang itu?" Ali bangkit, "Aku." Ia lalu keluar dengan membawa pedang dan kembali dengan pedang yang masih bersih, tidak berlumuran darah. "Ia telah pergi, ya Rasulullah." Nabi kemudian bersabda, "Sekiranya engkau bunuh dia, umatku takkan pecah sepeninggalku." Dari kisah ini pun kita dapat mengambil hikmah, selama di tengah-tengah kita masih terdapat orang yang merasa dirinya paling soleh, paling berilmu, dan paling benar dalam pendapatnya, pastilah terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nabi memberikan pelajaran bagi umatnya bahwa perasaan ujub akan amal soleh yang dimiliki adalah penyebab perpecahan di tengah orang Islam. Ujub menjadi penghalang naiknya manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hal ini terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terjadilah pertumpahan darah sampai terbunuhnya dua Amirul Mukminin yang sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu berlanjut sampai terbunuhnya dua cucu Nabi dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Hal itu terjadi karena ujub. Zaman sekarang sudah tak terbendung lagi,
sehingga perang sesama muslimin terjadi di Timur Tengah. Hal seperti itu diawali dengan cacian dan fitnahan para ujubar, kemudian mengadu domba. Mereka merasa paling benar, paling pintar, dan paling Islam. Sehingga mudah mengkafirkan muslimin yang bukan kelompoknya. Penawarnya hanya satu, belajarlah menghinakan diri kita. Seperti yang dinasihatkan Abu Yazid Al-Bustami kepada santrinya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.